Recording in progress.
Oke, selamat pagi semua. Selamat hari Sabtu ya Sobat MI. Kembali lagi bersama saya Rizky dalam acara Marvelous Goes to Campus episode 119. Nah, hari ini saya akan menemani Sobat MI selama 90 menit ke depan. Dan seperti biasa, Marvelous Goes to Campus akan hadir memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan juga leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu saya akan menyapa para narasumber kita pada pagi ini. Yang pertama ada Ibu Haja Sri Langgeng Ratnasari MM selaku Rektor Universitas Riau Kepulauan. Ibu Profesor Sri Langgeng, selamat pagi Bu. Selamat pagi, Mas Rizky. Oke, selamat pagi. Sehat-sehat Bu kabarnya di Riau Kepulauan? Ya, Alhamdulillah sehat. Namun Batam Oke, hari ini hujan, hujan lebat. oke, oke. Tepatnya di kota mana Bu? Di Di sana? Batam, Mas Rizky. Oh, Di di Batam. Batam. Oke. Tadi habis hujan lebat ya, Bu? Iya, hujan lebat. Oke, nggak apa-apa, tapi bikin adem ya, Bu. Semoga. Adem dan Oke, jadi agak macet karena kalau nggak hujan lancar, Mas. Jalannya nggak lebar. oke, oke, Ibu. Siap, Ibu. Stay tune di Zoom ini. Saya akan juga menyapa narasumber kita dari Mark Plus Institute, yaitu Kak Dilan Milanda. Halo, selamat pagi, Kak Dilan. Selamat pagi Rizky, sehat ya? Oke, sehat Kak Dilan kabarnya. Oke, Eh, lagi di mana nih Kak? Di Bandung atau di Jakarta nih sekarang? Nah, kebetulan di Jakarta. Oke, siap Kak. Oke, stay tune ya di Zoom ini. Oke. Eh, aku akan menyapa narasumber kita yang ketiga yaitu Kak Jos Christopher Daniel dari Blue by BCA Digital. Halo, selamat pagi Kak Jos. Apakah sudah bergabung? Halo Kak Jos. Oke, sepertinya masih mute Kak Jos untuk audionya. Apakah sudah terdengar? Oke, masih belum tersambung nih Kak Jos untuk audionya. Oke, ya udah kita lanjut dulu ya teman-teman. Oke, nah Sobat MI, sebelum kita masuk ke sesi pertama, mari kita saksikan terlebih dahulu highlight dari MGTC episode sebelumnya. Ketika kita membahas inovasi, ini sudah membahas solusi. Apakah menyelesaikan masalah atau tidak dari ide yang diciptakan? Boleh masuk ke slide berikutnya. Kalau kreativitas itu bisa jadi menghasilkan problem solving. Metode yang pas untuk mendidik para generasi Z ini gitu kan. Dan bahkan beberapa tahun kemudian ini akan segera masuk ke generasi Alpha. Nah, akhirnya saya tergabunglah dengan konservatif dan spekulatif tadi. Tapi spekulatif tadi adalah dengan memiliki jiwa tadi melihat, membaca peluang dan menjadikan sesuatu yang tidak pasti dari peluang itu menjadi pasti. Jadi pasti, iya. Oke, Sobat MI, tadi kita udah saksikan ya highlight dari MGTC episode sebelumnya. Nah, mungkin kita sekarang akan masuk nih ke sesi sharing session oleh moderator kita, yaitu Kak Dila Milanda selaku Associate Senior Analis dari Markplus Bandung Branch mengenai Educating the Next Generation Leader. Kepada Kak Dilan, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, sudah tersambung Kak Dilan? Sudah aman, oke? Oke, aman ya. Oke. Oke, terima kasih sebelumnya Rizky sudah memandu acara ini dengan sangat baik dan juga saya ucapkan selamat pagi Sobat MI semua dan selamat pagi juga kepada narasumber kita hari ini Ibu Profesor Dr. Haja Sri Langgeng Ratnasari, SEMM, selaku Rektor Universitas Riau Kepulauan dan juga tentu ada Kak Josh yang selalu setia setiap minggunya bersama kita dari Blue BCA.
Pada kesempatan kali ini saya akan sharing nih teman-teman terkait sebuah topik yang kiranya tentu bisa membantu kita untuk bisa mengedukasi para next generation leader. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, mengapa topik ini menarik untuk dibahas teman-teman semua? Karena kita melihat dengan semakin dinamisnya dunia bisnis, maka proses learning dan development dalam suatu organisasi atau dunia profesional pun turut mengalami pergeseran. Hal ini bisa kita lihat dari 3 pendapat yang dikemukakan oleh para figur di dunia profesional. Seperti yang dikemukakan oleh Pedi saat ini, learning development sudah mulai berkembang, tidak hanya sebatas classroom, namun sudah lebih banyak pada conversation. Kemudian kita melihat juga Samantha Hammock, beliau berpendapat bahwa adanya virtual approach itu memberikan flexibility, juga daya tarik tersendiri, sehingga para learner bisa belajar dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Selanjutnya kita ada pendapat dari Nick Van Dam nih, yang mengatakan bahwa saat ini ada kesempatan yang cukup besar untuk merubah tempat kerja itu menjadi tempat belajar. Kita dihadapkan dengan situasi yang sangat dinamis, persaingan semakin ketat dan menantang, sehingga perlu terus belajar dan juga melakukan upskilling dan reskilling untuk tetap relevan di dunia profesional. Kita harus bisa bertahan nih teman-teman dan bahkan bisa memenangkan persaingan pasar. Dari 3 pendapat figur tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ke depannya proses learning and development itu memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, learning is personalized, di mana learning harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan para learnernya, bisa diakses dan disesuaikan dengan pace para learner itu sendiri, dan medianya disesuaikan dengan preferensi learner itu, baik secara online maupun offline. Yang kedua adalah learning is contextualized. Ini sangat penting agar para learner mendapatkan value pembelajaran yang optimal, sehingga para learner mempunyai kesempatan untuk mempraktikkan knowledge, skill, attitude yang relevan dengan keseharian mereka saat proses pembelajaran. Yang ketiga adalah learning is socialized. Bukan hanya satu arah dari fasilitator atau trainer, tapi lebih ke arah kolaborasi di antara keduanya dengan adanya discussion. Sehingga proses know why, know what, know how dilakukan dalam konteks yang lebih socialized. Dan yang terakhir kita bisa lihat adalah learning is track, di mana kita bisa melihat progresnya dan kita pun bisa tahu saat ini kita sedang berada di fase yang mana dan apa yang harus kita lakukan untuk next action-nya. Kurang lebih seperti itu. Boleh next? Nah, ini adalah kurang lebih untuk detailnya. Lebih detailnya bagaimana kita harus bisa membuat program yang personalized. Setidaknya kita bisa melakukan mapping terlebih dahulu sehingga kita bisa mengetahui para learner kita sedang berada di fase yang mana. Apakah itu educational life, professional life, atau entrepreneurial life. Karena di masing-masing fase tersebut tentu ada anxiety dan desire tersendiri. Nah, ketika kita berada di fase educational life, rasanya kita selalu pasti ingin menjadi pelajar atau mahasiswa yang berprestasi, ingin memiliki kemampuan soft skill yang baik, ingin memiliki kemampuan berorganisasi, ingin bergaul dan ingin memiliki banyak teman, terus bisa juga pengennya ketika lulus nanti bekerja di perusahaan yang terkenal dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya adalah anxiety dan desire yang mana bisa kita capture dan kita buatkan program khusus untuk menjawab kebutuhan mereka. Kita bisa menawarkan program Student Success Skills Training. Program ini menunjang para learner untuk meningkatkan kemampuan soft skill mereka. Sehingga ketika lulus, mereka sudah menjadi pribadi yang matang dan bisa bergabung ke dunia profesional. Begitu pula dengan 2 fase berikutnya, yaitu profesional dan entrepreneurial. Kita harus memahami dulu anxiety and desire seperti apa, sehingga kita bisa menyusun program yang sesuai dan tepat sasaran. Boleh tolong next? Kemudian kita akan membahas mengenai mengapa learning itu harus contextualized. Ada 4 tahap, yaitu yang pertama eksplorasi untuk menciptakan learning attraction. Ini bisa dilakukan melalui self-assessment, case study reading, dan self-exercise. Sehingga ada ketertarikan dari learner untuk mencari tahu lebih lanjut terkait dengan apa yang mereka pelajari. Yang kedua adalah melakukan encouragement untuk memfasilitasi learning curiosity. Ada kalanya para learner memiliki beberapa pertanyaan dan rasa ingin tahu terkait apa yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, penting untuk memfasilitasi hal tersebut melalui discussion forum
in-class enhancement, dan role play ataupun simulation. Nah, yang ketiga, kita harus mendorong para learner untuk bisa mengeksekusi program pembelajaran yang sudah mereka ikuti dan meningkatkan learning commitment mereka. Caranya bisa dengan dilakukannya coaching and mentoring, diberikan field assignment, atau dilakukan observation oleh user. Nah, yang terakhir, bagaimana kita bisa menciptakan engagement kepada para learner untuk menumbuhkan learning affinity, sehingga mereka terus mau untuk belajar, juga melakukan upskilling dan reskilling. Kita bisa melakukan melalui komunitas, sertifikasi kompetensi, atau lewat final assessment. Boleh tolong next? Nah, selanjutnya adalah learning is socialized. Ketika membuat suatu program, jangan hanya terfokus pada attention atau retention dari proses pembelajarannya, melainkan harus fokus juga pada bagaimana kita bisa mendorong para learner untuk melakukan reproduction agar mereka mau berlatih dan mengaplikasikan skills yang sudah dipelajari. Nantinya akan diberikan feedback oleh learner yang lain sehingga bisa terjadi peer-to-peer learning. Selanjutnya, kita harus bisa menciptakan motivation baik melalui reward atau reinforcement agar perilaku atau skills yang sudah dipelajari bisa diaplikasikan secara konsisten dalam konteks pekerjaan atau di keseharian mereka. Nah, berikutnya kita bisa lihat adalah learning is track. Kita bisa melihat setiap institusi ataupun instansi dan digital platform terkait pasti memberikan keterampilan untuk mengembangkan the next generation leaders. Namun tentu memiliki advantage dan challenges-nya masing-masing. Hal tersebut menjadi tantangan juga nih untuk kita, Sobat MI. Bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan organisasi ataupun institusi kita. Pada dasarnya kita ingin melihat sejauh mana proses pembelajaran itu berlangsung, sejauh mana juga gap-nya, dan apa yang kita bisa lakukan untuk improvement ke depannya. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari apa yang menjadi karakteristik pada pembelajaran, boleh tolong next. Berikutnya, kita harus memahami capabilities yang harus dimiliki oleh next generation leaders. Di mana untuk tetap relevan ke depannya kita tidak bisa hanya fokus kepada capabilities, productivity, improvement, professionalism, ataupun manajemen. Kita harus menggabungkan productivity itu dengan creativity. Terus bukan hanya sekedar produktif, tapi kita juga harus memiliki jiwa kreatif. Bukan hanya sekedar melakukan improvement yang sifatnya implemental, tapi juga menciptakan inovasi sehingga bisa memberikan solusi. Bukan hanya menunjukkan prinsip profesionalism, melainkan memiliki jiwa entrepreneurship. Bukan hanya melakukan hal-hal yang sifatnya manajemen, tapi perlu menunjukkan sisi leadership-nya juga. Nah, di slide berikutnya kita akan membahas mengenai creativity. Creativity ini bisa kita lakukan dengan dua cara berpikir, yaitu dengan secara divergen ataupun konvergen. Kita bisa melihat suatu fenomena yang terjadi, kemudian fenomena tersebut kita analisis, kira-kira apa yang bisa ditingkatkan dari apa yang sudah kita lakukan saat ini. Atau mungkin ada hal-hal yang harus kita tambahkan yang sebelumnya memang belum ada untuk menjawab fenomena yang terjadi. Atau mungkin bahkan kita harus mengurangi inisiatif aktivitas yang saat ini sudah tidak relevan lagi. Dan bahkan mungkin kita harus mengeliminasi hal-hal yang sudah tidak relevan. Itulah yang disebut dengan konsep rare method. Setelah itu kita bisa mendapat sekian banyak ide kreatif, kemudian kita bisa melakukan prioritization dan juga validation. Sehingga kita bisa memilih dari sekian banyak ide kreatif yang berhasil kita hasilkan. Mana yang akan diprioritaskan, mana yang akan diimplementasikan. Tentunya nanti yang menjadi kriteria adalah yang secara impact itu besar, dan secara effort itu kita bisa melakukan hal tersebut, dan hal tersebut disebut dengan quick wins ketika akan diimplementasikan. Slide berikutnya adalah terkait inovatif, di mana kita tidak cukup hanya kreatif saja, tapi kita juga harus menjadi inovatif, di mana kita harus bisa memberikan ide kreatif yang bisa menjawab permasalahan dari stakeholder kita, baik itu eksternal maupun internal. Inovatif bisa diukur dengan 3 kriteria, yaitu desirable, visible, dan juga viable. Desirable adalah ide yang disampaikan bisa menjawab kebutuhan yang diinginkan stakeholder. Sementara kalau visible itu, ide tersebut bisa dieksekusi dengan baik dan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Nah, viable adalah ide tersebut bisa tetap sustain pada jangka panjang dan memberikan value pada stakeholder maupun perusahaan kita.
Sehingga ketika ide tersebut diimplementasikan, kita bisa menjadi market winner dibandingkan kompetitor kita. Kita bisa menjadi problem solver di hadapan customer atau stakeholder, dan bisa juga menciptakan value bagi perusahaan ataupun organisasi kita. Nah, yang berikutnya adalah terkait entrepreneurship. Terdapat 3 value. Entrepreneurship ini terdapat 3 value yang perlu didalami. Yang pertama adalah kita perlu menjadi opportunity seeker, di mana kita selalu bisa melihat peluang di setiap kondisi apapun. Tidak hanya melihat tantangan saja, melainkan melihat peluang di balik tantangan tersebut. Yang kedua adalah mampu menjadi risk taker. Tentunya menjadi calculated risk taker ya. Tidak hanya sekedar berani mengambil resiko, tapi kita juga harus bisa mengukur dan mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi. Yang terakhir adalah mampu menjadi network collaborator, di mana kita harus bisa menjalin kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir kita bisa melihat nih bagaimana kita juga harus memiliki kapabilitas untuk menjadi leader pada sisi leadership. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan, tapi di sisi lain tetap memegang teguh values dari organisasi atau institusi kita. Nah, kemudian boleh next. Nah, slide terakhir ini setelah kita memahami tadi adalah CL dan PIPM, di slide terakhir ini kita akan membahas terkait bagaimana kita harus bisa memvalidasi skills atau kompetensi yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan mengikuti certification program. Banyak sekali nih teman-teman institusi penyelenggara sertifikasi dengan tema dan topik yang beragam dan bisa disesuaikan dengan kompetensi yang kita miliki. Kita bisa menyesuaikan juga dengan level sertifikasi sesuai dengan posisi kita saat ini. Misalkan teman-teman ini lagi mahasiswa S1 atau fresh graduate atau karyawan level supervisor, kita bisa mengambil sertifikasi pada operational level. Kemudian apabila kita sudah naik jenjang ke mahasiswa S2 ataupun dosen atau karyawan level manager, kita bisa mengikuti sertifikasi pada managerial level. Begitupun seterusnya ke level strategik. Untuk topik dan bidangnya pun bisa disesuaikan, entah itu brand, sales, service, digital, marketing, atau bahkan HR. Bisa juga topik-topik lain yang disesuaikan dengan kompetensi yang kita miliki untuk menunjang karir kita selanjutnya. Sertifikasi ini sangat penting tentunya untuk bisa menilai Sobat MI ini seberapa jauh kita tetap relevan dengan tuntutan yang ada di dunia profesional. Nah, itu dia sih Sobat MI yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat penyampaiannya. Semoga bisa menjadi manfaat untuk Sobat MI semua yang hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Rizky. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih Kak Dilan atas materi yang sangat menarik dan juga insightful tentunya ya untuk para Sobat MI. Oke Kak Dilan, stay tune di situ. Jangan kemana-mana, kita akan berbincang lagi nantinya. Nah Sobat MI, sebelum menyaksikan perbincangan menarik selanjutnya, ingin menginformasikan nih bahwa akan hadir Jakarta Marketing Week Special Class 2024 dengan tema Human plus Tech sama dengan Impact, yang merupakan rangkaian acara dari The 12 Jakarta Marketing Week, sebuah program pelatihan yang dikemas secara ringkas dan padat yang terdiri dari 10 topik pilihan selama 5 hari berturut-turut mulai tanggal 15 sampai 19 Mei 2024. Nah, Sobat MI, tunggu apa lagi? Segera book your seat untuk belajar bersama kami dan info selanjutnya akan ada di website marplusinstitute.com. Oke, Sobat MI, jika ingin menjadi seorang entrepreneur, penting bagi kita untuk bisa memanage keuangan dengan baik. Di sini siapa nih yang selalu merasa boros dalam pengeluaran keuangan atau merasa bingung nih bagaimana caranya untuk memanage keuangan dengan baik? Nah, selanjutnya akan ada sharing menarik dari Blue by BCA Digital terkait dengan financial literacy. Namun terlebih dahulu, mari kita saksikan iklan dari Blue by BCA Digital berikut ini.
paket. Pakai Blue, siap jadi pegangan, bayar-bayarmu. Jajan ah. Mau pakai kris atau belanja online, banyak promo dan cashbacknya. Pakai Blue, siap jadi pegangan streaming ini tuh. Bisa nonton serial drama biar mama papa makin mesra. Pakai Blue, siap jadi pegangan, beli token listrik. Tidur bisa nyenyak, tetangga nggak terusik. Siap jadi pegangan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya undang ke sesi ini yaitu Kak Jos Christopher Daniel dari Blue by BCA Digital. Halo, selamat pagi Kak Jos. Halo, pagi Kak Rizky. Oke, Sehat, semangat Kak? ya di hari Sabtu ya, sehat tentunya. Harus semangat dong pastinya. Ini Harus kan semangat juga ya. mau Mm. bagi-bagi tips nih sama Sobat MI juga sekalian, ya kan? Oke, betul sekali. Ya udah, untuk sesi kali ini aku persilakan Kak Jos ya untuk langsung memulai. Oke, thank you Kak Rizky. Oke, aku izin share screen dulu teman-teman ya. Oke. Oke, udah kelihatan ya teman-teman ya? Bapak Aman Ibu, Kak? Oke. aman ya? Oke, sip. Thank you sebelumnya Kak Rizky, teman-teman Mark Plus juga. eh Pada pagi hari ini aku mau sharing nih, yang kayak tadi Kak Rizky udah bilang, aku mau sharing terkait perencanaan keuangan. Seberapa pentingnya sih teman-teman untuk bisa mengelola keuangan teman-teman secara personal ya. Nah, pastinya juga tadi udah disampaikan gimana cara jadi entrepreneur, dan pastinya kalau misalnya udah mau menjadi pengusaha itu, selain ngurus mengelola keuangan usahanya, harus bisa mengelola keuangan pribadinya dulu, ya kan? Oke. Sebenarnya perencanaan keuangan itu aku mau bawain dari hal simpelnya teman-teman. Aku yakin teman-teman nih mahasiswa sekalian sekarang pasti kan banyak nih financial goals-nya nih. Pengen beli HP baru atau mungkin pengen jalan-jalan atau apa, ya kan? Tapi ngerasa uang bulanannya itu terbatas, source yang diterima itu terbatas. Gimana dong? Nah, aku bisa nggak ya mencapai semua financial goals aku Kak Jos gitu. Jawabannya bisa teman-teman. Di sini makanya aku mau sampaikan juga pentingnya perencanaan keuangan. Jadi aku mau remind lagi ke teman-teman gimana sih cara kita mengelola keuangan itu. Dan di sini aku akan bawa Blue by BCA Digital itu sendiri sebagai platform yang akan membantu teman-teman sekalian untuk mengelola keuangan. Oke. Nah, sebelumnya aku mau ceritain apa sih Blue by BCA Digital itu. Oke. Nah, teman-teman, dari grup BCA sekarang ada 9 anak perusahaan, teman-teman. Yang dimana 3 diantaranya itu ada di sektor industri perbankan. Yang pertama ada BCA konvensional itu sendiri. Yang kedua ada BCA syariah. Dan yang ketiga ada BCA digital. Jadi kita ini sudah 3 bank yang berbeda, teman-teman. Jadi even kalau kita dari BCA mau transfer ke BCA digital itu udah antar bank pilihnya. Dan begitu sebaliknya juga, BCA digital ke BCA itu sudah pilihnya antar bank. Jadi kalau mau daftar rekening tuh, daftar transfer tuh pilihnya antar bank, bukan antar rekening. Tapi BCA Digital itu sepenuhnya tetap dimiliki oleh grup BCA, teman-teman. Jadi pastinya ada reward, tidak dikenakan biaya admin saat melakukan transfer dari BCA ke BCA Digital atau dari BCA Digital ke BCA. Oke. Nah, teman-teman, dari 9 anak perusahaan tadi, BCA Digital itu dijuluki anak bungsu nih, teman-teman. Karena kita itu baru lahir tahun 2019, yang waktu itu BCA mengakuisisi satu bank swasta, dan akhirnya diakuisisi dan dijadikanlah BCA Digital. Dan di 2021 terlahirlah aplikasi perbankan dari BCA Digital yang namanya Blue, teman-teman. Nah, pasti teman-teman mikir kan, kok BCA itu udah bank, tapi dia bikin bank lagi gitu. Nah, bukannya kompetitor ya gitu. Tapi kalau di sini teman-teman, target BCA dan target Blue itu berbeda, teman-teman. BCA itu targetnya supaya semua nasabahnya itu aktif bertransaksi. Sedangkan kalau target Blue itu adalah digital savvy. Sama halnya aku yakin kayak teman-teman semua nih, mahasiswa, aku yakin udah pada jadi digital savvy juga. Karena udah lebih terpapar dengan perkembangan teknologinya. Kuliah pasti udah ada online-nya juga, HP udah smartphone,
pesan ojek atau makan tuh udah ada ojek online gitu. Kalau dulu zaman aku tuh masih kalau mau nyari ojek harus ke pangkalan gitu-gitu. Sekarang udah lebih serba digital teman-teman. Jadi target Blue itu seperti mahasiswa semua kayak teman-teman ini yang digital savvy, yang pastinya kalau ditanya BCA sama BCA digital itu tuh kompetitor bukan sih, beda teman-teman. Kita punya target segmen yang berbeda, tapi kita ada komitmen untuk bertumbuh bersama. Begitu teman-teman. Oke, nah di sini teman-teman Blue itu tuh hadir bukan hanya untuk teman-teman tempat menabung, tapi kami di sini pengen supaya Blue itu bisa membantu teman-teman mengelola keuangannya. Jadi kita sebagai sektor perbankan ya teman-teman, kita juga ada CSR nih untuk mengedukasi masyarakat atau nasabah itu terkait mengelola keuangan. Dan sekarang nih bentuk salah satu Kajos nih mengedukasi teman-teman untuk mencapai financial goals kalian, ya kan? Jadi bukan masalah teman-teman nabung yang banyak, tapi gimana sih supaya Blue itu bisa membantu teman-teman mengelola keuangan eh, permasalahannya lah gitu. Oke, lanjut aja. Aku langsung ada nih Good Money Habits yang pertama dari Kak Jos, teman-teman. Yang pertama itu ada income. Yang pertama, untuk mengelola keuangan dengan baik, kita itu harus tahu nih income kita, teman-teman. Dan yang itu poin pertama, kita harus mengetahui arus kas bulanan. Kita harus tahu eh, pengeluaran itu jangan lebih besar dari pemasukan, teman-teman. Jadi kita tahu nih duit kita nih kemana aja sih setiap bulannya, yang masuk berapa, yang keluar berapa. Dan habis itu kita harus mengetahui penghasilan kita nih, dari mana aja, dari orang tua dapat berapa, atau mungkin kita ada investasi, dapat berapa dari situ, komisi, kalau misalnya ada usaha juga komisi berapa gitu-gitu. Jangan sampai teman-teman, pengeluaran kita tuh lebih besar dari pendapatan. Itu yang harus digarisbawahin. Dan yang ketiga, aku encourage teman-teman juga untuk memiliki pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Tapi pastinya zaman sekarang tuh nyari duit gampang ya teman-teman, tapi harus di make sure lagi gimana cara mendapatkannya, dan pastinya tanggung jawab teman-teman sebagai mahasiswa itu nggak boleh ditinggalkan ya teman-teman. Fokus utama teman-teman masih kuliah. Jadi untuk memiliki pekerjaan sampingan itu boleh, tapi jangan sampai mengganggu perkuliahan teman-teman gitu. Nah, gini ya teman-teman, aku juga mau kasih tahu kalau di Blue itu ada yang namanya fitur tracker teman-teman. Jadi kita bisa monitor cash flow kita, uang masuk kita berapa, uang keluar kita berapa. Jadi kita tahu nih arus keuangan kita, dan kita bisa aware nih, oke, untuk mencapai financial goals kita, source yang kita punya itu berapa sih? Income kita per bulannya itu berapa sih yang kita terima? Dan itu bisa jadi bahan bakar kita untuk mencapai financial goals kita. Itu good money habits yang pertama terkait income. Aku mau lanjut good money habits yang kedua, yaitu terkait pengeluaran, teman-teman. Nah, yang pertama dari expense itu harus memotong kebiasaan konsumtif, teman-teman. Nah, gimana sih Kak Jos cara misalnya kita memotong kebiasaan konsumtif? Susah banget soalnya nih kayaknya ya. Nah, pertama aku mau jelasin dulu ke teman-teman bedanya pengeluaran itu menjadi produktif atau konsumtif ya teman-teman. Aku ada analogi begini. Misalnya teman-teman mau beli laptop baru. Nah, teman-teman tuh harus tahu ketika teman-teman mau beli laptop baru itu, apakah pengeluaran tersebut itu produktif atau konsumtif. Produktif dan konsumtif itu erat sekali dengan yang namanya keinginan dan kebutuhan, teman-teman. Jadi kita harus bisa membedakan apakah pembelian laptop baru itu keinginan atau kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya laptop baru itu teman-teman beli karena laptop teman-teman sudah rusak, sudah tidak bisa berfungsi, dan mungkin emang harus beli laptop baru, itu kebutuhan. Karena teman-teman untuk kuliah dan untuk aktivitas butuh laptop kan. Jadi pengeluaran itu disebut produktif. Tapi kalau misalnya teman-teman belanjanya, beli laptopnya gara-gara teman-teman masih ngelihat teman-teman yang lain beli laptop baru dan akhirnya teman-teman pengen beli, itu namanya konsumtif, teman-teman. Sedangkan laptop yang teman-teman punya yang existing sekarang itu masih bisa berfungsi dengan baik. Itu namanya konsumtif. Jadi untuk memotong kebiasaan konsumtif itu, teman-teman harus tahu membedakan prioritasnya. Apakah ini sekedar keinginan aja atau itu memang benar-benar kebutuhan teman-teman sekalian. Oke. Nah, itu lagi, dan kedua ada menghemat pengeluaran rutin. Habis itu ya salah satunya dari hal kecilnya itu tabungan yang bebas biaya admin.
Habis itu ada memaksimalkan reward yang ada, mungkin cashback, promo, diskon atau apa, dan memaksimalkan promo jika ada tapi jangan terjebak dengannya. Nah, dari poin di sini semua Blue ada teman-teman. Jadi Blue itu salah satu bank digital yang tabungannya bebas biaya admin. Jadi teman-teman nggak dikenakan biaya 5.000, 10.000, 15.000 per bulan. Yang dimana lumayan tuh teman-teman. Kalau setahun pun teman-teman bisa nabung berapa ratus ribu ya kan. Habis itu juga ada maksimalkan reward yang ada. Di Blue juga banyak. Ada cashback, promo-promo teman-teman. Diskon di Kopi Kenangan, di McD, Hoka-Hoka Bento. Pokoknya banyak juga. Dan maksimalkan promo yang ada teman-teman. Tapi jangan terjebak dengannya. Ini kalau aku mau kasih contoh itu kalau teman-teman belanja di e-commerce ya. Banyak banget teman-teman kalau misalnya untuk klaim voucher diskon itu harus nambah lagi nih. Tambah 60.000 lagi untuk mengklaim voucher ini, diskon 10%. Yang dimana teman-teman terjebak tuh. Padahal teman-teman nggak butuh banget untuk menambahi kan. Tapi teman-teman mikir, udah deh, biar dapat diskon tambah lagi 60.000. Padahal 10%-nya itu juga nggak nyampe, tetap lebih boncos teman-teman. Jadi di situ teman-teman harus aware ya, terkait menghemat pengeluaran rutinnya. Dan yang terakhir ada hindari biaya keterlambatan nih atas biaya rutin atau cicilan. Nah, untuk menghindari biaya keterlambatan, di Blue ini juga ada reminder transaksi teman-teman. Di Blue kita bisa transfer, kita bisa bayar pakai kris, tarik store tunai di ATM BCA, top up flash, dan di sini kita juga bisa beli pulsa, kita bisa bayar PLN, BPJS, voucher game juga ada teman-teman di sini. Bahkan untuk bayar angsuran kartu kredit pun juga bisa di sini teman-teman. Nah, selain itu, di Blue itu kita juga bisa top up e-money, teman-teman. Ada GoPay, OVO, Dana, link aja Shopee Pay. Dan yang kerennya lagi, Blue di sini kasih apresiasi untuk nasabahnya bisa top up e-money ini tanpa dikenakan biaya admin. Mungkin teman-teman kalau top up biasa GoPay, OVO, Dana, lain-lain gitu, e-wallet ya, ada kena biaya admin 1.500, 2.000, atau 2.500. Tapi di Blue ini kita kasih reward kepada nasabah kita untuk bisa men-top up tanpa kena biaya admin. Mungkin kelihatannya kecil ya teman-teman, tapi kalau misalnya ditarik panjang lagi, teman-teman biaya admin top up e-walletnya itu bisa kebeli apa teman-teman? Bisa buat makan sehari-hari ya kan? Jadi daripada kita bayar biaya admin, mending untuk eh, kebutuhan sehari-hari. Gitu. Oke. Next teman-teman, good money habits yang ketiga nih ada terkait saving, tabungan teman-teman. Ada eh, kata pepatah teman-teman, 50% masalah pengelolaan keuangan itu kita terselesaikan dengan budgeting. Nah, di sini aku pengen tanya nih, gimana sih teman-teman kalau nabung tuh biasa berapa dari duit yang teman-teman terima? Nih, aku akan lanjut ke slide berikutnya. Nih teman-teman, jadi biasa nih kalau aku lakuin survei terkait budgeting dari mahasiswa nih ya, mereka seringnya kayak gini teman-teman. Ketika mereka dapat masukan, dapat duit dari orang tua istilahnya lah, dari duit dari orang tua biasanya. Di sini kita bisa lihat teman-teman, eh, setelah misalnya bayar pajak, cicilan gitu-gitu, pengeluaran sehari-hari lah istilahnya, untuk pengeluaran bulanan, untuk donasi, dan baru akhirnya menabung atau investasinya tuh di akhir teman-teman. Jadi di sini biasanya orang-orang tuh baru menabungnya di akhir. Lihat deh bulan ini gue sisa berapa itu baru gue tabung. Kebanyakan teman-teman seperti itu. Tapi aku mau sampaikan di sini kalau pola yang seperti itu salah teman-teman. Yang benar tuh seperti apa sih Kak Jos? Ini aku kasih contoh. Ketika kita dapat masukan teman-teman, kalau misalnya Kak Jos sebagai karyawan itu ada dipotong pajak, ada untuk berdonasi, mungkin untuk teman-teman yang Muslim ada zakat juga, teman-teman yang Kristiani ada perpuluhan teman-teman. Dan habis itu setelah kita udah berdonasi, lanjutlah kita menabung atau berinvestasi teman-teman. Jadi di sini kita itu menabung di awal sebelum biaya-biaya yang lain, sebelum kita pakai kebutuhan sehari-hari, pengeluaran bulanan, cicilan atau apa-apa, kita menabung dulu teman-teman. Jadi konsepnya menabung itu sebenarnya disisihkan, bukan disisakan teman-teman. Jadi kita menabung di awal, kita sisihkan, barulah sisanya kita lanjut untuk pengeluaran sehari-hari. Ini ada presentasi yang biasa Kak Jos biasa sih, ini secara general nggak harus pasti seperti ini, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan keuangan teman-teman juga
gitu. Nah, teman-teman, di Blue Saving, di Blue itu ada yang namanya Blue Saving, teman-teman, yang dimana teman-teman bisa bikin 20 tabungan dalam satu rekening. Dulu zaman Kajos kuliah tuh ada sampai 2 rekening, teman-teman. Yang dimana satunya itu untuk nabung, yang satunya lagi untuk pengeluaran sehari-hari. Untuk makan, untuk eh, bensin, dan lain-lain. Itu Kajos sampai buat 2 rekening, teman-teman. Tapi sekarang semenjak udah pakai Blue, cukup satu rekening aja udah bisa buka 20 pos tabungan, teman-teman. Yang dimana di sini namanya itu bisa kita customize sesuai kebutuhan kita. Jadi namanya itu nggak kaku, teman-teman, tabungan A, B, C gitu, nggak. Bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, dan kita bisa set juga nih, teman-teman, mau dengan goal atau tanpa goal. Kayak ini misalnya beli laptop nih, ada due date-nya 15 Januari gitu. Berarti kita bisa ada set goalnya di tanggal tersebut. Dan kita bisa set juga Blue untuk auto debit dari rekeningnya, teman-teman. Jadi dari Blue account teman-teman, dia akan otomatis ke debit supaya kita nabungnya di Blue Saving ini konsisten. Yang pastinya gampang banget untuk budgeting dan ada suku bunga 3%. Gitu, teman-teman. Nah, ngomongin soal Blue Saving ini, teman-teman, aku juga ingat dulu waktu aku sharing salah satu kampus, ada mahasiswa yang nyamperin aku bilang, Kak Jos, thank you banget nih semenjak pakai Blue Saving, bulanan aku selalu sisa. Dia cerita, dia punya budget makan, teman-teman. Yang dimana dia taruh 2 juta sebulan, dan suatu saat tanggal 15, masih tengah bulan tuh ya, duit dia tuh budget makan dia sisa 500 ribu, teman-teman. Yang dimana sampai akhir bulan masih jauh kan. Dan di situ akhirnya dia karena aware nih budget makan dia dilihat di Blue Saving tinggal 500 ribu, dia mulai nolak lah untuk pergi-pergi nongkrong cantik, ngopi cantik gitu. Dan akhirnya dia udah mulai bawa bekal dan akhirnya mulai keluar Indomie, teman-teman, untuk ngehemat, ngerem pengeluaran gitu. Jadi itu untuk dari budgeting, pastinya teman-teman harus aware nih dengan budget yang teman-teman punya dan harus konsisten. Jadi nggak ngambil budget yang lain. Kalau dulu mungkin kalau disisakan lah, ayo udah masih ada duit segini, pakai dulu, ntar sisa berapa baru ditabung akhir bulan. Biasa kayak gitu. Cuma kalau teman-teman udah membiasakan untuk budgeting, pasti teman-teman akan aware dan teman-teman akan lebih konsisten dalam menabung. Begitu. Nah, selain itu teman-teman ada juga di Blue Gather namanya. Di sini itu adalah rekening bendahara. Yang dimana kantor aku tuh kalau misalnya arisan tuh kita pakainya Blue Gather, teman-teman. Jadi di sini tuh transparan, yang dimana semua membernya itu bisa dapat notifikasi, teman-teman, kalau ada yang top up dana ke Blue Gather ini atau ada yang narik dana. Nah, di sini itu sang kreator atau sang bendahara dia bisa mengundang hingga 49 teman sebagai member. Jadi in total ada 50. Dan lalu di sini semua member yang tadi aku info dapat memonitor saldo dan mutasinya juga. Dan semua member juga dapat notifikasi nih ketika sang kreator atau sang bendahara menarik dana. Jadi ada fungsinya, teman-teman, di sini sebagai rekening bendahara online juga ada laporan transaksi keuangannya itu secara otomatis, yang dimana itu mempermudah bendahara, nggak perlu lagi buat rekapan pertanggungjawaban keuangan, laporan keuangannya gimana. Jadi ada laporan otomatis dari Blue Gather-nya, dan habis itu semua member dapat monitor dan juga ada fungsi transparansinya yang dimana semua member dapat notifikasi. Dan kalau nabung sama-sama di sini ada bunganya 3%, teman-teman. Jadi kalau mau nabung bareng nih buat liburan ke Bali bareng teman-teman supaya konsisten bareng-bareng, bisa nabung di Blue Gather, teman-teman. Atau mungkin untuk kasih kado nenek sama kakak adik, semua sekalian bisa nabung di Blue Gather. Dan kalau mungkin sama pasangan udah mau serius, ada yang namanya modal nikah juga nih, teman-teman. Bisa ditabung di Blue Gather. Oke, ini adalah good money habits dari aku, teman-teman. Ada yang namanya investasi. Investing. Oke, untuk teman-teman mahasiswa aku mau kasih tahu juga pentingnya untuk mulai berinvestasi ya. Yang pastinya teman-teman harus tahu nih jenis-jenis investasinya itu ada apa aja sih. Dan karena teman-teman udah di usia produktif juga nih, meskipun teman-teman mahasiswa udah masuk usia produktif, ada juga pentingnya untuk memiliki portofolio investasi pertama di usia sekarang ya, teman-teman. Dan juga mengoptimalkan investasi untuk return yang lebih baik dan juga siapkan dana darurat. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dikit nih, teman-teman, untuk investasi itu teman-teman harus aware juga sama yang namanya jenis-jenis investasi. Jadi investasi itu dibagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama itu real, yang dimana di sini ada rumah, emas, dan sebagainya.
Dan investasi yang kedua itu ada paper, teman-teman, saham, obligasi, reksadana, deposito. Dan yang terakhir itu ada juga, teman-teman, garisnya putus-putus nih ke bawah, investasi bodong. Jadi pasti teman-teman kalau misalnya mau berinvestasi itu harus tahu dulu nih, teman-teman, tempat yang teman-teman berinvestasi itu kredibel nggak sih dan punya izinnya nggak sih? Atau teman-teman juga ketika teman-teman berinvestasi, ini kalau dibilang ini low risk dan high return, yang dimana risikonya kecil tapi returnnya gede, itu udah pasti bodong, teman-teman. Jadi di mana-mana basic ekonominya juga kalau low risk itu low return, high risk high return. Nggak ada istilah baru itu namanya low risk high return. Kalau misalnya ada yang berani offer teman-teman investasi seperti itu, aku berani jamin kalau itu bodong, teman-teman. Nah, Kak Jos, gimana sih kalau aku mau ngambil investasi, cara nentuin real atau papernya? Nah, itu tergantung profil risiko teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah mulai masih usia muda, untuk paper, main saham, obligasi, reksadana itu penting juga. Tapi pasti teman-teman harus mempelajari investasinya seperti apa. Tapi kalau misalnya mungkin sudah settle, sudah berkeluarga dan lain-lain, itu untuk investasinya bisa masuk ke jenis yang real, seperti rumah, emas, dan sebagainya yang mungkin lebih stabil ya, teman-teman. Gitu. Oke, ngomongin investasi, teman-teman juga udah bisa berinvestasi dengan Blue nih. Ada Blue Deposit, teman-teman, yang minimum penempatannya mulai 1 juta aja. Kalau di bank konvensional mungkin teman-teman untuk berinvestasi itu minimal 8 juta, 10 juta, tapi di Blue minimal 1 juta aja teman-teman udah bisa punya deposito. Pilihan tenornya pun juga bisa teman-teman customize dari 1 sampai 12 bulan. Nggak nggak kaku, teman-teman. Kalau di bank konven itu kan 3, 6, 9, 12 bulan. Kalau di kita itu mau 2 bulan, mau 7 bulan, mau 4 bulan, 5 bulan, itu bisa, teman-teman. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman aja nih. Mungkin 7 bulan lagi aku mau pakai duitnya untuk liburan gitu. Bisa teman-teman masukin di depositonya. Jadi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Dan suku bunganya juga kompetitif, teman-teman, dari 3,5 sampai 4,75% per annum. Dan juga kalau misalnya di Blue Deposit ini, teman-teman juga bisa top up nih hingga 6 hari setelah pembukaan deposito. Dan kalau misalnya teman-teman mau melakukan pencairan depositonya sebelum jatuh tempo, jawabannya bisa, teman-teman. Tapi bunganya tidak dibayarkan. Tapi dari Blue nggak akan ngasih penalti ke teman-teman sekalian. Jadi bisa nih pencairan sebelum jatuh tempo, namun bunga tidak dibayarkan. Oke. Nah, ngomongin soal investasi, penting juga untuk dana darurat, teman-teman. Dan darurat itu aku bagi jadi 2. Yang pertama dana cadangan dan pengeluaran tak terduga. Dana cadangan itu seperti kehilangan pekerjaan atau rotasi jabatan. Sedangkan pengeluaran tak terduga itu sebagai biaya pengobatan, misalnya rawat jalan, misalnya belum punya asuransi ya, teman-teman. Terus ada perbaikan rumah, ada biaya perbaikan mobil. Nah, kalau mikirin pengeluaran ini nih, teman-teman, yang 5 ini, kalau misalnya kita pikir pakai dana tabungan kita yang ada di Blue Saving itu, habis dong lama-lama tabungannya. Makanya itu, aku mau sampaikan teman-teman di sini untuk melakukan cadangan dana secara terpisah atau yang disebut dana darurat. Jadi ketika teman-teman udah punya dana darurat, untuk mengcover 5 pos pengeluaran ini, teman-teman nggak perlu ngambil dari tabungan lagi. Teman-teman bisa ngambil dari dana darurat teman-teman. Nah, dan darurat teman-teman juga bisa buat di Blue Saving untuk dana daruratnya. Dan untuk eh, berikutnya, mau simpen dana darurat di mana? Yang pastinya harus alim, teman-teman. Yang pastinya aman, liquid, dan mudah dijangkau. Nah, ini seperti contohnya ada tabungan, bisa di Blue Saving, teman-teman. Ada juga logam mulia, ada deposito, ada reksadana pasar uang. Yang pastinya teman-teman harus simpan dana darurat teman-teman di institusi yang aman pastinya, diawasi BI OJK, dan liquid bisa ditarik kapan aja, teman-teman, dan juga mudah dijangkau. Cuman dari handphone teman-teman juga ada bisa langsung mengakses dana darurat teman-teman sekalian. Oke, itu tadi ada 4 good money habits dari aku, teman-teman. Gimana Blue bisa membantu teman-teman dari segi income, pengeluaran, savings, dan investing. Thank you waktunya teman-teman sekalian udah dengar. Semoga sharing dari aku hari ini dapat menjadi jembatan untuk teman-teman dapat mencapai financial goals teman-teman menggunakan Blue by BCA Digital. Sekian dari aku. Terima kasih teman-teman sekalian. Kembalikan ke Rizky.
Oke, terima kasih Kak Jos atas materi dari Blue by BCA Digital nih mengenai financial saving dan juga financial literasi yang tentunya sangat berguna ya bagi teman-teman mahasiswa semua dan juga gak cuma mahasiswa nih, mungkin para dosen ataupun profesional yang hadir di siang ini terbantu ya dengan materi dari Blue by BCA Digital ini. Oke, stay tune Kak Jos. Oke, Sobat MI, selanjutnya mari kita masuk ke segmen perbincangan menarik selanjutnya dengan Profesor Dr. Haja Sri Langgeng Ratnasari MM selaku Rektor dari Universitas Riau Kepulauan. Namun, mari kita simak dulu video profil dari Universitas Riau Kepulauan yang satu ini. Universitas Riau Kepulauan atau UNRIKA merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE dan Sekolah Tinggi Teknik atau STT Batam yang mulai berdiri sejak tahun 1993 oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam atau YPTB. Yayasan yang didirikan oleh Dr. Haji Amarullah Nasution SE MBA ini didirikan di Batam sejak tanggal 12 Desember 1992 yang bergerak dalam usaha mendirikan, membina, dan mengelola perguruan tinggi di Pulau Batam. Dan Yayasan Perguruan Tinggi Batam saat ini dipimpin oleh Edwin Agung Wibowo, SE MKom. Atas bantuan dari Profesor B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Otorita Batam, Yayasan Perguruan Tinggi Batam mendapat lahan kampus seluas 3 hektar di kawasan Batu Aji yang sebelumnya berlokasi di Pertamina Tongkang Batu Ampar. Awal berdirinya, sekolah tinggi yang pertama kali dibuka adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik dan merupakan sekolah tinggi pertama di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sejak berubah status dari sekolah tinggi menjadi universitas pada tahun 2006, UNRIKA telah mempunyai 5 orang rektor, di antaranya Dr. Haji Amarullah Nasution SE MBA, Profesor Haji Zainuddin MPD, Profesor Haji Nasruddin Harahap SU, Edwin Agung Wibowo SE MKom, Profesor Dr. Hajah Sri Langgeng SE MM. Universitas Riau Kepulauan, unggul, kreatif, mandiri. Oke, baik Sobat MI. Mungkin saya sapa dan undang terlebih dahulu kepada Prof. Haji Haja Sri Langgeng Ratnasari MM. Halo Prof. Sri Langgeng Ratnasari. Halo Mas Rizky. Oke, Prof. Mungkin kita akan berbincang nih mengenai bagaimana Universitas Riau Kepulauan dalam mengelola kampus serta mewujudkan lulusan yang berdaya saing ya, Prof. Ya, siap Mas Rizky. Oke, oke. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan Profesor. Ya, baik Mas Rizky, minta tolong bisa dibantu untuk slide-nya. Oke, teman-teman operator mungkin dibantu untuk share screen. Baik, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mark+ pada saya juga Undrika khususnya untuk bisa berkolaborasi pada siang hari ini. Jadi ini satu momen yang memang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik para para webinar, mari sedikit kita bincang bersama terkait dengan kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan leadership dalam dunia perguruan tinggi di Indonesia. Kemarin memperoleh kesempatan ini melalui Mark+ gitu ya, meskipun cukup mendadak karena itu sebuah momen yang bisa jadi langka gitu ya, dan harus kami manfaatkan sehingga kita bisa memperkenalkan kampus gitu ya. Mungkin banyak di antara teman-teman yang gabung saat ini belum mengetahui Ulrika itu ada di mana. Tadi sudah dibantu untuk men-share. Baik, kita mulai dari kreativitas. Jadi kreativitas ini merupakan satu kemampuan untuk membuat sesuatu, baik berupa ide, langkah maupun produk. Dan pada saat ini sepertinya saya diminta untuk sharing terkait dengan applied-nya di sebuah perguruan tinggi. Kebetulan saat ini saya mengemban amanah sebagai pimpinan perguruan tinggi di Universitas Riau Kepulauan. Secara otomatis kreativitas sebagai pimpinan perguruan tinggi ini harus berkaitan erat dengan stakeholder yang ada. Jadi mulai dari yayasan, dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna. Jadi bagaimana bisa membuat komponen yang ada tadi tersenyum gitu ya, gembira gitu ya, dengan kreativitas yang kita lakukan. Sederhana saja contoh kreativitas yang menurut saya dari yang kecil-kecil gitu ya, misalkan saja saat ini gitu ya, saya memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Mark+. Jadi saya sudah lama mengikuti kegiatan Mark+ itu sejak saya menjadi mahasiswa 22 tahun yang silam, jadi 1992. Kebetulan saya kuliah di UNER gitu ya, jadi Mark+ kan ada di Surabaya, saya sudah mengikuti gitu ya, sampai pada akhirnya saya full pindah ke Batam 2005 dan tetap terus mengikuti. Saya tahu betul Mark+ ini Pak Hermawan Kartajaya sebagai founding father-nya gitu ya. Jadi kesempatan itu ya harus saya manfaatkan ya. Jadi kapan lagi bisa berkolaborasi dengan Mark+, bisa ikut backend, bisa ikut ya numpang keren lah gitu ya. Karena saya yakin belum banyak yang mengenal Undrika. Demikian juga kreativitas dalam hal ini yakni menjawab tantangan sinergitas kolaborasi antar pemangku kepentingan. Jadi saat ini kita semua tahu bahwa bukan lagi era kompetisi murni ya, tapi juga harus dan sangat diperlukan sinergitas kolaborasi antar pemangku kepentingan ini. Jadi Mark+ dalam hal ini juga memerlukan partner perguruan tinggi gitu ya. Salah satunya mungkin seperti saat ini memerlukan salah satu figur pimpinan perguruan tinggi gitu ya, untuk bisa memberikan sharing terkait dengan ini ya, kreativitas ini, juga inovasi, entrepreneurship gitu ya, dan juga leadership. Jadi di samping untuk kreativitas, hal ini gitu ya, kegiatan hari ini juga merupakan salah satu rekognisi. Tadi saya lihat ada beberapa kakak kelas senior saya yang kebetulan
eh, Mbak Diah nih yang bantu share di grup alumni S3 UNER gitu ya. Sebetulnya saya malu gitu ya. Namun ternyata beberapa senior juga ikut kegiatan ini. Jadi kegiatan ini tadi juga memberikan satu pembelajaran gitu ya. Di awal tadi ada Marketplace dengan marketingnya, kemudian yang kedua tadi dari BCA gitu ya dengan manajemen keuangannya. Di samping untuk rekognisi ini salah satu bentuk penyaluran hobi saya. Jadi hobi saya itu salah satunya adalah suka ngobrol-ngobrol, berbicara gitu ya, sharing, berbagi, dan selalu ingin belajar gitu ya. Dari setiap momen gitu ya, setiap ada webinar saya selalu ikut gitu ya, siapapun pembicaranya gitu ya. Meskipun mungkin ada yang menyampaikan ngapain sih sudah profesor kok tetap ikut gitu ya, tetap belajar itu merupakan satu keharusan karena ilmu pengetahuan gitu ya, teknologi itu selalu berkembang. Jadi kalau kita tidak ingin tertinggal gitu ya, ya kita harus bisa melakukan adaptasi gitu ya dan terus mengikuti perkembangan tadi. Di samping itu juga saya selalu mencari kreativitas terkait dengan academic traveling ya. Jadi di samping saya ikut conference, saya harus optimalisasi gitu ya sebagai pimpinan perguruan tinggi harus banyak melakukan jejaring gitu ya dengan MOU, MOA gitu ya, sekaligus menjadi narasumber pada momen-momen akademik traveling tadi gitu ya. Mungkin dengan cara begitu saya bisa membantu gitu ya di samping juga ini ya berbagi gitu ya. Bisa jadi pada saat saya pergi ada kampus yang mungkin saat ini mereka masih lebih kecil dibandingkan dengan kami gitu ya, dengan segala problemanya, dengan cara berbagi tadi menjadi narasumber kita bisa saling memberikan penguatan gitu ya, saling memberikan pengalaman. Kemudian kita lanjut ke inovasi karena kemarin dipesankan bahwa saya hanya bisa menampilkan 5 slide gitu ya, sehingga yang pokok-pokoknya saja dan nanti kita akan lebih banyak berinteraksi melalui diskusi. Untuk yang kedua terkait dengan inovasi. Jadi inovasi ini sangat penting seperti tadi dari Mbak Dilan tadi juga sudah sampaikan bahwa inovasi merupakan pengetahuan baru, bisa jadi yang sebelumnya itu tidak ada menjadi ada, atau penyempurnaan atau updating dari yang sudah ada, dan semuanya itu digunakan untuk bisa menghasilkan produk baik barang atau jasa yang baru ataupun yang updating. Di mana dalam inovasi ini ada 5 komponen yang sangat mempengaruhi inovasi itu sendiri. Jadi komponen yang pertama adalah pengetahuan baru. Tadi pengetahuan itu ada yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, kemudian ada penyempurnaan. Di mana dengan pengetahuan baru itu kita bisa memperoleh sesuatu yang lebih kreatif untuk mengembangkan ide gitu ya dalam pemecahan masalah. Yang kedua adalah cara baru. Jadi untuk mengembangkan ide tadi sehingga nanti juga akan didukung oleh objek baru dalam pengembangan inovasi ini. Objek baru itu bisa merupakan sasaran yang baru, market yang baru, pelanggan dan pengguna yang baru. Yang keempat adalah faktor teknologi baru. Jadi teknologi baru ini bisa jadi yang sebelumnya belum ada menjadi ada, atau yang teknologi yang diupdate. Jadi ini semua merupakan kunci keberhasilan dari sebuah inovasi, di samping juga penemuan baru gitu ya. Jadi kemarin pada saat kita pandemi gitu ya, maka lahirlah beberapa penemuan baru khususnya berkaitan dengan obat-obatan gitu ya, sarana prasarana di kesehatan.
penemuan baru ini merupakan solusi yang inovatif gitu ya dalam meningkatkan efisiensi maupun produktivitas. Bagaimana inovasi yang pernah saya lakukan gitu ya pada saat menjadi pimpinan perguruan tinggi yang sederhana saya contohkan bagaimana meningkatkan karir dosen gitu ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa karir dosen ini cukup panjang, mulai dari tenaga pengajar, kemudian asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar. Di mana prosesnya itu di samping perlu waktu, perlu keuletan, kegigihan gitu ya dalam proses penyampaiannya. Di mana kadang berkaitan dengan proses tadi, motivasinya itu naik dan turun gitu ya, sehingga perlu selalu ditingkatkan. Disitulah peran pimpinan perguruan tinggi untuk bisa terus memotivasi. Jadi salah satunya saya lakukan di samping juga memberikan ini ya penguatan pembekalan bagaimana pengajuan jabatan fungsional itu, bagaimana serdos gitu ya. Setelah itu langsung BIMTEK gitu ya. Dan kalau masih ada terkendala, saya lakukan karantina gitu ya. Itu salah satu inovasi yang ternyata sangat ini ya sangat memberikan keberhasilan gitu ya, sangat manjur. Dengan karantina tadi, saya minta dosen yang bersangkutan bawa perangkatnya, kemudian saya siapkan ruangan, saya siapkan snack gitu ya. Kemudian saya juga ada di situ gitu ya, sehingga dosen tadi juga sungkan ya mau nggak mau mengerjakan, dan alhamdulillah akhirnya bisa terusulkan dari yang awalnya saya takut membuat dosen tadi trauma. Alhamdulillah dengan proses karantina tadi justru teman-teman dosen itu minta, Bu, nanti pada saat saya usul ke lektor 300, saya minta dikarantina saja. Itu salah satu contoh inovasi yang saya lakukan. Jadi kenapa kita harus lebih banyak melakukan penguatan di SDM? Karena SDM khususnya dosen dalam perguruan tinggi itu menjadi sebuah jantung ya. Karena nanti muara akreditasi program studi, klasterisasi, sustainability dari sebuah perguruan tinggi itu sangat terkait erat dengan dosen gitu ya. Oleh karena itu dosen betul-betul harus dipacu dalam meningkatkan profesionalismenya sebagai dosen. Yang ketiga selanjutnya adalah entrepreneurship gitu ya, kewirausahaan seperti tagline kami itu unggul, kreatif, dan mandiri ya, sehingga seluruh program studi yang kami miliki pada program studi S1 sebanyak 15 program studi itu ada mata kuliah universitas yang namanya kewirausahaan. Jadi mau teknik mesin, teknik sipil gitu ya, mau bimbingan konseling, seluruh program studi S1 tadi ada mata kuliah kewirausahaan. Kewirausahaan ini merupakan praktek untuk menciptakan, mengorganisasikan, dan mengelola bisnis serta usaha baru atau yang sudah ada, di mana mulai dari proses inovasi gitu ya, untuk mencari peluang, merancang model gitu ya, mengelola risiko, dan juga dorongan untuk mengembangkan ide kreatif sehingga bisa menjadi entitas bisnis yang sustain gitu ya, mencari peluang pasar, meningkatkan keterampilan untuk mengelola seluruh sumber daya yang ada, kemudian juga dapat digunakan untuk menawarkan sebuah solusi gitu ya, dan ide-ide kreatif agar sukses dan berkelanjutan. Seperti kita ketahui bersama, salah satu kunci keberhasilan negara bisa menjadi negara maju itu apabila jumlah wirausahanya gitu ya besar gitu ya. Dan pada saat ini kita masih belum sampai di 5% ya. Nah, berkaitan dengan kewirausahaan, contoh ini ya yang terkait dengan kewirausahaan,
Ini yang saya lakukan seperti kepemimpinan publik. Jadi setiap saya diundang oleh stakeholder yang ada, apakah pemerintah, apakah dunia usaha, gitu ya, saya selalu hadir, gitu ya. Kenapa demikian? Meskipun di Batam sendiri, kadang ada yang tidak tahu bahwa kami juga punya kampus yang lokasinya di Batam Center di samping di Batu Aji. Sehingga kami bisa mempromosikan kampus. Dan kemana-mana saya selalu memakai name tag kampus gitu ya, Unrika, sehingga ini mungkin dari jauh sudah terlihat, ini dari Unrika gitu ya. Kemudian berkaitan dengan kewirausahaan, saya selalu melakukan posting kegiatan-kegiatan yang ada di kampus gitu ya, sebagai salah satu promosi dari kampus di berbagai medsos yang saya miliki. Biasanya saya lakukan sebelum tidur gitu ya, nanti setelah sholat subuh gitu ya, selagi saya bisa lakukan, saya akan selalu lakukan gitu ya. Bahkan meskipun jam 23 gitu ya, ada yang menanyakan brosur tentang kampus, cara pendaftaran, demikian juga pagi sekali mereka menanyakan, saya selalu respon permintaan-permintaan tersebut, termasuk pada saat calon mahasiswa ingin melanjutkan pendidikan sementara yang bersangkutan sudah bekerja cukup lama dan ingin seperti kampus lain yang sudah menyelenggarakan MPL gitu ya. Bagaimana kami bisa mengambil kesempatan tersebut gitu ya, peluang tersebut, sehingga kami harus menyatukan potensi yang ada di Unrika, dan alhamdulillah semester kemarin izin RPL telah kami peroleh. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting gitu ya, yakni leadership gitu ya, di mana leadership ini banyak sekali yang memberikan kontribusi gitu ya, jadi seorang pemimpin gitu ya. Ini merupakan figur ini ya, yang atau profil yang harus bisa memberikan keteladanan. Jadi menunjukkan kualitas kepemimpinannya melalui tindakan dan perilaku. Jadi pemimpin itu adalah role model. Jadi kita semua harus menyiapkan diri menjadi pemimpin dengan sebaik-baiknya. Khususnya para generasi muda kelak akan menjadi pemimpin, mulailah mempersiapkan diri menjadi pemimpin mulai saat ini. Kalau kemarin mungkin masih terlupa untuk mempersiapkan diri, gitu ya. Karena nanti banyak sekali tugasnya, gitu ya. Tidak hanya memberikan keteladanan, juga menginspirasi tim, gitu ya, memimpin, mendorong inovasi, gitu ya. Kemudian membangun jejaring. Nah, itu semua tugas sebagai seorang pemimpin. Nah, beberapa hal kepemimpinan yang saya lakukan gitu ya. Sebelum jadi pemimpin itu sendiri, saya membekali diri gitu ya, dengan hard maupun soft skill. Jadi kalau di perguruan tinggi gitu ya, mau nggak mau kita sebagai dosen harus menempuh pendidikan sampai jenjang tertinggi, yakni S3 gitu ya. Karena apa? Karena nanti kalau tidak S3 tidak bisa memberikan kontribusi yang optimal pada saat pembukaan prodi S2 gitu ya. Kemudian juga terkait syarat perlu untuk bisa terakreditasi baik sekali gitu ya. Itu berbentuk universitas itu harus memiliki minimum 1 guru besar gitu ya. Kemudian juga kalau tidak menempuh pendidikan S3, maka jabatan fungsional tertinggi sebagai guru besar, gitu ya, karir tertingginya sebagai dosen, itu tidak bisa diperoleh ya, sesuai dengan undang-undang guru dan dosen. Di samping mempersiapkan hard dan soft skill, gitu ya, soft skill khususnya, jadi saya memulai karir sebagai dosen yang harus keliling kampus dari hari Senin sampai hari Senin kembali. Karena dulu di Batam nih kampusnya
baru tumbuh, baru berdiri, sehingga belum bisa merekrut dosen-dosen tetap gitu ya, sehingga kami secara status dosen tetap namun masih belum bisa menjadi dosen tetap yang sebenarnya, sehingga kami baru dapat honor kalau mengajar gitu ya, kalau libur ya libur gitu ya. Memulai karir dari dosen, kemudian jadi sekretaris program studi, jadi kaprodi, jadi dekan, kemudian jadi kaprodi S2 gitu ya, jadi wakil rektor, direktur pasca gitu ya, pernah juga jadi ketua lembaga penjaminan mutu gitu ya, dan saat ini memperoleh amanah sebagai rektor. Untuk bisa meningkatkan soft skill gitu ya, saya dulu menempuh pendidikan di Lemhanas selama 7 bulan gitu ya, apa itu bersama dengan TNI Polri gitu ya, teman-teman saya gitu ya, saya mendaftar kemudian mengikuti seleksi dan berproses di sanalah betul-betul saya memperoleh pendidikan yang luar biasa gitu ya, bagaimana mempersiapkan diri sebagai seorang pemimpin gitu ya, bagaimana bisa adaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi. Di samping itu, saya juga aktif mengikuti kegiatan seperti dosen berprestasi, gitu ya. Kemudian pelatihan baik formal maupun non formal, juga mengikuti uji kompetensi, asosiasi profesi, gitu ya. Menjadi tim penilai angka kredit, reviewer, gitu ya, dan juga partisipasi apabila pemerintah daerah memerlukan. Misalkan saja dalam 2 tahun ini ikut berpartisipasi di Batam Innovation Award sebagai tim juri. Baik, itu yang bisa saya sharing. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Profesor Yesri. Mungkin stay tune dulu Bu. Kita akan berbincang juga nih dengan Kak Dilan. Oke, aku invite kembali Kak Dilan. Halo Kak Dilan. Halo Rizky, halo Ibu Prof. Ya, Oke. Mungkin aku persilakan kepada Kak Dilan untuk menanggapi materi dari uh, Prof ya, untuk Oke, berbincang-bincang mengenai CL gitu ya di lingkungan kampus. oke. Terima kasih Mas Rizky. Iya Bu, luar biasa banget sih Bu, tadi saya memerhatikan materinya yang disampaikan oleh Ibu Prof terkait CL di Undrika. Rasanya di Undrika ini sudah sangat mengimplementasikan CL ya Bu ya. Dan saya lihat secara keseluruhan, baik itu dari jajaran tertinggi sampai ke mahasiswanya, SDM-SDM-nya, mereka semua dituntut untuk selalu mau belajar, kemudian harus selalu mau melakukan upskilling dan reskilling, karena itu nantinya akan bisa ini ya Bu, berdampak ke dunia profesional ke depannya. Jadi para jajaran tertinggi sampai dengan mahasiswa dan SDM lainnya juga turut mengikuti perkembangan yang ada agar bisa tetap relevan di dunia profesional, kayak gitu sih Bu kurang lebih. Udah bagus banget sih Bu, tinggal dipertahankan aja ke depannya. Nanti kita mungkin ini ada beberapa pertanyaan juga sih Bu dari peserta dan juga dari Mas Rizky. Mungkin silahkan saya kembalikan kepada Mas Rizky. Oke, terima kasih Kak Dilan, terima kasih juga Prof. Hajasri Langgeng Ratnasari. Stay tune dulu karena kita abis ini akan masuk ke sesi Q&A gitu. Oke, nah Sobat MI, aku akan baca ini beberapa pertanyaan yang masuk dari kolom chat YouTube Live maupun kolom chat Zoom ya. Pertanyaan yang pertama mungkin untuk Prof dan juga untuk Kak Dilan gitu ya. Nanti bisa ditanggapi oleh kedua belah pihak. Yang pertama, pertanyaan dari Bella, ini dia berasal dari Serang. Apakah mindset leadership dan entrepreneurship penting bagi fresh graduate untuk beradaptasi di lingkungan kerja? Nah, bagaimana Ibu untuk menciptakan mindset ini bagi mahasiswa? Mungkin untuk Profesor dulu untuk menjawab, nanti akan ditanggapi juga oleh Kak Dilan gitu. Silakan Prof. ya baik, terima kasih Mas Rizky, terima kasih Mbak Bella yang sudah ini ya
apa ikut berpartisipasi gitu ya, bertanya, dan itu salah satu contoh ini ya, mahasiswa yang kreatif gitu ya. Baik, jadi kenapa mahasiswa juga perlu belajar tentang kewirausahaan gitu ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa outcome dari sebuah pendidikan tinggi itu akan optimal apabila lulusannya tadi tidak hanya mencari pekerjaan gitu ya, namun justru sebaliknya memberikan pekerjaan kepada yang lain gitu ya. Di samping itu masalah kepemimpinan ini juga menjadi sangat penting, makanya saya selalu sampaikan ke mahasiswa, janganlah hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang, ikutlah berbagai kegiatan yang ada di kampus, banyak sekali UKM gitu ya, pilih mana yang sesuai. Karena apa? Kebiasaan berorganisasi itu memberikan banyak manfaat gitu ya, banyak pengalaman, keahlian yang bisa diperoleh. Contoh sederhana saja, kalau jarang mengikuti kegiatan, biasanya mahasiswa dalam mengemukakan pendapat gitu ya, dalam bersosialisasi itu agak kurang gitu ya. Tapi kalau dia sudah sering ikut kegiatan organisasi, bertanya, kemudian apa itu mungkin bahkan sampai berdebat pun gitu ya, dia bisa lakukan gitu ya. Kemandiriannya jauh lebih baik karena banyak event-event yang sudah pernah dikerjakan, sehingga pada saat masuk di dunia kerja gitu ya, dengan bekal kewirausahaannya tadi, dengan bekal kepemimpinannya, menjadikan dia calon pegawai yang sudah siap untuk bekerja dan juga siap untuk mengembangkan diri sampai karirnya yang tertinggi nanti. Itu dari saya, Mas Rizky. Oke, terima kasih Prof. Ski atas jawabannya. Mungkin dari Kadilan jawabannya untuk pertanyaan dari Bella kali ya. Aku izin bacain kembali ya. Apakah mindset leadership dan entrepreneurship ini penting nih Kak bagi fresh graduate untuk beradaptasi di lingkungan kerja? Nah, bagaimana menciptakan mindset ini bagi mahasiswa? Mungkin dari POV corporate gitu ya untuk mahasiswa menyiapkan jiwa entrepreneurship dan leadership ini. Silakan Kak Dilan. Oke, terima kasih Mas Reski. Penting banget Mbak Bella, untuk yang bertanya adalah Mbak Bella ya tadi ya. Penting banget untuk jiwa leadership dan juga entrepreneurship ini dimiliki oleh para mahasiswa dan fresh graduate untuk bisa memasuki dan bisa beradaptasi di dunia profesional atau di dunia kerja. POV-nya itu kalau dari saya, kalau misalnya teman-teman mahasiswa atau fresh graduate ini punya jiwa entrepreneurship, mereka itu nanti kalau misalnya berada di divisi yang harus mencapai target sesuatu, mereka pasti akan selalu mencari cara yang kreatif, cara yang inovatif untuk bisa mencapai target tersebut. Tidak hanya ya misalnya saya harus mendapat target penjualan sekian, oke saya jualan ke sini, ke sini, ke sini. Nah, tapi kalau misalnya yang mempunyai jiwa entrepreneurship, mungkin dia akan mencari cara lain yang tidak hanya berjualan ke satu titik atau satu lokasi misalnya, anggap saja seperti itu. Jadi ada saja pikiran-pikiran atau misalnya jadi creative thinking, analytical thinking itu jalan gitu kalau misalnya orang yang memiliki mindset entrepreneurship kayak gitu. Jadi kira-kira harus kayak gimana ya caranya untuk bisa mencapai target ini kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya untuk leadership itu sendiri tadi saya setuju banget sama apa yang diucapkan oleh Ibu Prof, bahwa kalau misalnya teman-teman yang memiliki jiwa leadership itu mampu bersosialisasi dengan baik di dunia pekerjaan. Nantinya mereka juga bisa mengemukakan pendapat dengan secara terbuka dan mampu memberikan pendapat apabila memang dirasa itu sudah tidak relevan dengan generasi sekarang kayak gitu. Kan misalnya kalau di korporasi zaman sekarang pasti sudah banyak Gen Z-nya nih. Nah, kita perlu tahu pandangan teman-teman dari para fresh graduate ini khususnya pada Gen Z untuk bisa relevan ke generasinya mereka kayak gitu. Kira-kira kalau mau buat program X ini seperti apa ya? Apakah impact-nya baik untuk mereka? Apakah ini bisa quote unquote dimakan oleh mereka atau tidak gitu? Nyampe nggak sih value-nya? Nyampe nggak sih kayak gitu? Jadi memang kita perlu menumbuhkan jiwa leadership dan entrepreneurship itu sendiri. Tadi kan caranya sudah disampaikan juga oleh Ibu Prof. Kalian di kampus bisa ikutan BEM, apa kemudian himpunan mahasiswa, UKM, kemudian kalau misalnya entrepreneurship mungkin bisa gabung ke UKM yang
UKM bisnisnya para kampus, pasti kampus-kampus punya UKM bisnis tentunya kan. Atau misalnya kalau saya sih dulu pas zaman kuliah, misalnya ada program atau event kampus yang perlu dana usaha, nah pasti kan semua tim atau semua mahasiswanya diterjunkan untuk mencari dana untuk bisa mewujudkan event tersebut kayak gitu. Nah itu salah satu bentuk menumbuhkan jiwa mindset entrepreneurship juga. Kayak gitu sih Kak Rizky, kurang lebih. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak Dilan atas jawabannya nih. Semoga jawaban dari Kak Dilan juga Prof. Sri bisa menjawab ya pertanyaan Bella. Oke, selanjutnya aku masuk ke pertanyaan kedua. Ini dari Rinto di Bandung. Mungkin ini ditujukan kepada Kak Jos kali ya. Aku undang Kak Jos kembali untuk menjawab pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah, Kak, aku kan pengen coba nih untuk investasi gitu. Nah, kira-kira di Blue ada nggak sih fitur investasi yang mudah aku pelajari gitu, terutama untuk aku sebagai mahasiswa gitu. Mungkin Kak Jos bisa menjawab. Halo Kak Jos. Oke, kita tunggu ya dari Kak Jos. Oke, mungkin sambil aku menunggu dari Kak Jos, mungkin aku sedikit menjawab nih pertanyaan dari Rinto, karena aku juga pemakai Blue BCA gitu ya. Jadi di Blue BCA yang pengalaman aku pakai adalah kita bisa nih untuk berinvestasi di deposito ataupun kita bisa investasi di reksadana karena ada fiturnya gitu langsung di Blue BCA. Jadi kamu bisa download aja aplikasi Blue BCA secara free dan gratis dari App Store maupun Play Store dan kamu bisa coba untuk buka rekening Blue BCA gitu secara gratis dan di situ nanti kamu bisa menabung dan juga mulai investasi misalnya deposito ataupun reksadana gitu. Di situ ada fiturnya di Blue BCA. Jadi kalian bisa langsung explore aja di aplikasi Blue BCA. Kurang lebih seperti itu, Rinto. Mungkin bisa menjawab ya pertanyaannya. Oke. Oke, Sobat MI, karena keterbatasan waktu kita juga, eh, aku akan mengakhiri sesi MGTC episode kali ini. Terima kasih kepada para narasumber kita yang sudah join di Sabtu kali ini. Ada Profesor Dr. Hajasri Langgaratnasari MM, selaku Rektor Universitas Riau Kepulauan. Terima kasih Prof. Sri atas waktunya. Sama-sama Mas Rizky. Oke, terima kasih juga kepada Kak Jos dari Blue by BCA Digital. Dan juga aku ucapkan terima kasih juga untuk moderator kita nih, Kak Dilan Milanda, selaku Senior Associate Analyst Mark Plus Bandung Brands. Terima kasih Kak Dilan atas waktunya. Terima kasih banyak Mas Rizky, Ibu Prof. Sri. Oke, terima kasih semua. Nah, Sobat MI, jangan lupa untuk follow akun Instagram @markplusinstitute dan juga @markplusevents untuk mendapatkan informasi menarik terkait program dan event dari Mark Plus. Dan bagi para peserta nih, aku eh, remind lagi untuk mengisi daftar hadir ataupun absensi di kolom chat di Zoom ini untuk mendapatkan e-sertifikat dan juga untuk mendapatkan materi. Jangan lupa saksikan terus Mark Plus Goes to Campus tiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Rizky pamit undur diri dan sampai jumpa minggu depan lagi. Happy weekend semuanya. Terima kasih Mas Rizky, Mbak Dilan, dan semua. Ya, terima kasih Ibu.